Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Delvin Hendra dari kelompok 1 dengan NIM 2204011115. Perkenalkan, nama saya Dwi Widianto, berasal dari kelompok 1 dengan NIM 220401141. Perkenalkan, nama saya Aksadi Takwim dari kelompok 1 dengan NIM 2204014119. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Hukum siber dengan tema hacker asal Jogja yang berhasil meretas sistem keamanan perusahaan di Amerika Serikat. Materi ini kami ambil dari sumber detiknews.com. Cybercrime. Materi ini berisi latar belakang, dampak, kerugian, pasal. Selanjutnya, latar belakang. Akan mulai dari latar belakang. Seorang pria berinisial BBA meretas sebuah server perusahaan di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Berdasarkan keterangan dari kepolisian, peretasan tersebut dilakukan dengan modus serangan program jahat virus komputer jenis ransomware. BBA memilih ransomware atau malware yang mampu mengambil alih kendali yang berisi CryptoLocker di pasar gelap internet atau dark web. Kemudian ransomware tersebut dikirimkan secara luas ke lebih dari 500 alamat email di luar negeri. Salah satu korban yang menerima email tersebut adalah perusahaan di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Tersangka mengirimkan link email ke salah satu karyawan di perusahaan tersebut yang mengarahkan ke karyawan ke sebuah link yang berisi CryptoLocker. Setelah link tersebut diklik oleh korban sistem mail, server sebuah perusahaan di USA tersebut transkripsi oleh CryptoLocker tersebut. Tersangka dapat menyedot data-data korban. Selain itu, tersangka melakukan pemerasan dengan mengancam akan menghapus data-data dalam server korbannya. Jika korban tak memberinya mata uang virtual, yaitu Bitcoin, dalam monitor layar komputer korban muncul tampilan yang berisi pesan berupa apabila korban tidak mempedulikan pesan tersebut, data-data akan terhapus dalam waktu 3 hari. Dan korban diminta menghubungi email theinstrumentspayment@gmail.com atau email pelaku. Setelah terjadi percakapan dengan pelaku, akhirnya korban mengirimi sejumlah Bitcoin ke akun wallet milik pelaku. BBA mempelajari lebih dulu karakteristik perusahaan yang akan dijadikan target peretasan. Dari hasil penggeledahan polisi, ia menemukan daftar situs perusahaan luar negeri yang menurut BBA didapatnya melalui internet. Selain meretas, BBA diketahui juga melakukan tindak pidana carding, yaitu menggunakan kartu kredit orang lain untuk melakukan transaksi pembelanjaan dengan modus membelanjakan kartu kredit orang lain dan memperjualbelikan data kartu kredit orang lain di darknet. Adapun tindak kejahatan BBA itu berupa carding, cyberterrorism, hacker, cybersquatting. Carding adalah penggunaan kartu kredit secara ilegal. Kartu yang dicuri kemudian digunakan untuk melakukan transaksi untuk menutupi jejaknya. Kemudian cyberterrorism, penggunaan internet untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan kerugian yang signifikan untuk mencapai keuntungan pribadi melalui intimidasi. Kemudian ada hacker. Hacker adalah pelaku pembobolan sistem keamanan komputer yang bertujuan untuk kejahatan. Kemudian cybersquatting, yaitu penyerobotan suatu nama domain merek dagang tertentu oleh pihak yang tidak berhak, yang biasanya digunakan untuk dijual lagi kepada pihak lain untuk memperoleh materi atau memang bertujuan kriminal. Dampak dan kerugiannya. Dampak pada masyarakat. Dampak yang terjadi pada masyarakat, kerugiannya adalah data masyarakat yang bocor diperjualbelikan oleh BBA.
dari perusahaan tersebut adalah cyber terrorism. Perusahaan mencapai kerugian sebesar 31,5 miliar atau 300 Bitcoin. Dan Cardin kerugiannya yang bocor berupa data-data korban berupa kartu kredit, dan instabilitas perusahaan mengalami ketidakstabilan finansial. Pasal yang dikenakan pelaku tersebut adalah hukum yang berlaku pasal 49 JO pasal 33, pasal 48 ayat 1 JO pasal 32 ayat 1, pasal 45 ayat 4 JO pasal 27 ayat 4. Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan interaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara. Baiklah, itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu adalah internet diciptakan agar setiap orang mendapatkan akses informasi dengan mudah. Oleh karena itu, manfaatkanlah internet untuk hal-hal yang baik dan berguna untuk kita. Dan janganlah sampai kita menyalahgunakan internet untuk tindakan kriminal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.